Masih terkait dengan tabel pada HTML, dan untuk video ini kita akan bahas mengenai atribut call span dan row span pada tabel di HTML. Kedua atribut ini digunakan untuk menggabungkan sel pada tabel di HTML, ya, atau menggabungkan baris atau kolom pada tabel di HTML. Dan untuk file latihan kita kali ini, kita akan gunakan file latihan yang ada pada pertemuan 17 ya, yang terkait dengan tabel pada HTML. Ya, di file yang ini. Kita akan save as ya, file pertemuan 17.html. Di sini di tab new file, pilih save as. Dan nama filenya pertemuan 19. Lalu pilih tombol save. Nah, sekarang kita sudah punya pertemuan 19.html. Dan di browser ini kalau saya jalankan, ini saya ganti ya. Pertemuan 17 yang angka 7 saya ganti dengan 9. Nah, ya, kita akan gunakan tabel ini sebagai bahan latihan yang terkait dengan atribut row span dan call span pada HTML. Untuk menggabungkan sel atau menggabungkan kolom pada HTML, itu kita bisa menggunakan atribut yang namanya call span. Nah, misalnya di sini kita akan menggabungkan kedua kolom ini, ya, tepatnya di baris kedua kolom pertama dan di baris kedua kolom kedua. Nah, di HTML kita bisa menggunakan atribut yang namanya call span. Nah, sekarang kita cari kolom yang akan kita gabungkan. Ini ya, ini baris 2 kolom 1. Ya, kita akan gabungkan ini. Untuk menggabungkan kolom, ya, atribut call span itu kita letakkan di dalam tag td. Call span. Kemudian nilai dari atribut ini itu berupa angka, ya, sesuai dengan jumlah kolom yang akan kita gabungkan. Nah, tadi di sini kita akan menggabungkan kedua kolom ini, berarti nilai dari atribut call span ini saya isikan dengan 2. Dan karena kolom kedua ini, ya, sudah kita gabung, ya, ini kita hapus. Nah, sampai di sini, jika dilihat hasil di web browser, ini saya refresh. Nah, maka kedua kolom ini itu akan digabungkan. Kolom pertama yang ada di baris kedua dan kolom kedua yang ada di baris kedua. Ya, jadi untuk menggabungkan kolom, ya, pada HTML itu kita gunakan atribut yang namanya call span. Kemudian nilai dari atribut ini itu berupa angka, ya, sesuai dengan jumlah kolom yang akan kita gabungkan. Kalau misalkan di sini saya isikan dengan 3, itu artinya saya akan menggabungkan ketiga kolom ini yang ada di baris kedua. Nah, sampai di sini, jika saya refresh, nah, maka bentuknya seperti ini. Nah, jadi hati-hati ketika menggabungkan kolom, ya, ataupun baris di HTML, karena kolom ini, ya, sudah kita gabung, ya, maka kolom ini kita hapus. Ya, kenapa dihapus? Karena kolom ini sudah kita gabung ke sini, ya, 3 kolom. Nah, sampai di sini kalau saya refresh, nah, atau ini saya Ctrl Z ya, sampai ke 3 kolom ini. Jika kita tidak ingin menghapus, ya, ini tinggal diblok, lalu kita komentari, ya. Caranya Ctrl// di keyboard. Ya, jadi tekan dan tahan tombol Ctrl di keyboard, kemudian tekan bersamaan dengan tombol slash. Jadi tombol ini itu berada di dekat tombol shift yang berpasangan dengan tombol karakter tanda tanya. Nah, dengan melakukan komentar seperti ini, maka kolom ini itu tidak diterjemahkan pada saat dijalankan di web browser. Kalau saya kembali
di web browser, kemudian saya refresh. Nah, atau ini saya kembalikan di sini, call span 3, gabungkan 3 kolom yang ada pada baris kedua, dan ini karena sudah digabungkan, maka saya hapus atau saya komentari, sehingga kedua kolom ini itu tidak diterjemahkan lagi di web browser. Sampai di sini, kalau saya kembali di web browser lalu refresh, ya maka kolom ini akan digabung menjadi satu kolom, yaitu kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, selanjutnya untuk menggabungkan baris pada tabel di HTML. Nah, misalnya di sini kita akan menggabungkan baris ketiga dan baris keempat yang masing-masing di kolom pertama. Nah, di HTML ya kita akan cari baris ini ya, baris ketiga dan baris keempat. Ya, ini ya. Baris ketiga kolom pertama kita letakkan di sini ya. Untuk menggabungkan baris itu kita gunakan atribut rowspan. Lalu sama dengan kemudian petik 2. Lalu angka sesuai dengan jumlah baris yang akan kita gabungkan. Dalam hal ini 2 baris. Ya, kita akan menggabungkan baris ketiga ya dan baris keempat yang masing-masing kolom pertama. Berarti ini dihapus atau dikomentari. Nah, sampai di sini kita lihat hasilnya di web browser, saya refresh. Nah, kolom pertama yang ada di baris ketiga dan baris keempat itu sudah digabung menggunakan atribut rowspan. Nah, selanjutnya untuk kolom yang ini ya, baris kedua, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Ya, saya hanya akan menggabungkan kolom kedua dan kolom ketiga yang ada di baris kedua. Nah, jadi di sini untuk call span-nya ya, kita tidak meletakkan atribut call span di sini. Ini kita biarkan seperti ini. Kemudian ini kita hapus komentarnya supaya diaktif kembali. Ya, karena kita akan menggabungkan kolom kedua dan kolom ketiga yang ada pada baris kedua. Nah, yang ini. Kemudian di sini saya letakkan atribut call span. Call span berapa? Ya, call span 2. Ya, ini kita biarkan atributnya atau dihapus tidak masalah. Kemudian kembali ke browser, refresh. Nah, maka yang digabung adalah kolom kedua dan kolom ketiga. Tepatnya di baris kedua. Ya, jadi begitu mungkin mengenai atribut call span dan rowspan pada HTML. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.